Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rikas Prabowo, channel khusus yang akan membahas materi-materi sejarah. Dalam video kali ini akan dipaparkan hasil-hasil kebudayaan masa Kesultanan Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Pertama, hikayat. Karya sastra ini banyak berkembang di daerah Sumatera dan Kesultanan-Kesultanan Melayu. Akan tetapi, bagian yang ditonjolkan dalam hikayat biasanya pada keajaiban-keajaiban dan peristiwa yang sesungguhnya kurang masuk akal. Hikayat banyak ditulis dengan huruf Arab Jawi dalam bentuk tulisan gancaran. Beberapa contoh hikayat antara lain hikayat Amir Hamzah, hikayat Hang Tuah, dan hikayat Si Miskin. Tapi ada pula kitab seperti hikayat, namun ditulis dalam bentuk tembang yang dinamakan syair. Assalamualaikum warahmatullahi. Kota Ketapang zaman bahari, kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kedua, Babat. Babat adalah cerita sejarah yang berpangkal dari suatu peristiwa sejarah. Karya sastra semacam ini juga berkembang pada masa Hindu-Buddha yang disebut dengan kakawin. Contohnya, Kitab Negara Kertagama. Pada masa Islam, pola babat itu sendiri tidak jauh berbeda dengan kakawin yang lebih kepada cerita sejarah daripada uraian sejarah. Berbeda dengan hikayat, babat pasti ditulis berdasarkan suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi, sedangkan hikayat hanya meminjam tokoh-tokoh dan peristiwa sejarahnya dan mengedepankan unsur cerita atau dongeng, sehingga kurang objektif. Meskipun begitu, terkadang dalam babat juga terdapat hal-hal yang dilebihkan oleh penggawanya, sehingga mengurangi objektivitas. Babat berkembang di Jawa dan ditulis dengan huruf Jawa. Contohnya Babat Tanah Jawi, Babat Mataram, Babat Diponegoro, dan sebagainya. Kitab serupa juga berkembang di Sumatera dengan nama Sajarah, Salasilah, ataupun Tambo. Akan tetapi, banyak yang tetap diberi judul hikayat. Misal, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Salasiah Perak, dan sebagainya. Ketiga, suluk. Secara sederhana, suluk adalah kitab-kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Tasawuf sendiri, yakni suatu aliran mistik dalam Islam yang mengangkat tentang jalan spiritual askestis atau mati raga menuju kesatuan dengan Tuhan. Sehingga isi dari suluk itu sendiri bersifat panteistis. Tidak semua orang kala itu dapat menulis kitab suluk, termasuk punggawa-punggawa keraton. Karena berisi ajaran tasawuf, karya ini erat sekali hubungannya berasal dari para wali. Contoh dari kitab suluk antara lain Suluk Wujil karya Sunan Bonang dan Suluk Malang Sumirang. Tokoh lain seperti Hamzah Fansuri juga menulis suluk, di antaranya yang berjudul Asral Al-Arifin.